Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar Rizkyullah dengan NPM 247823035 dari kelas TRI 3B. Di sini saya akan menginstal dan mengkonfigurasikan web server, OpenSSL Server, MariaDB, FTP, dan WordPress. Di sini kebetulan saya sudah menginstal OpenSSL servernya dan dicek ada ya sistem CTL status SSH dia aktif. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Di sini saya menggunakan SSH-nya itu menggunakan aplikasi Bitwise SSH Client. Kita buka. Nah, kebetulan sebelumnya saya sudah menginstal dan mengkonfigurasikannya di terminal Bitwise-nya. Nah, jadi di video ini saya hanya menjelaskan dan hands-on lah beberapa perintah yang saya ketik. Nanti saya akan jelaskan berapa hasilnya. Kita login. Di sini sebelum masuk kan disuruh masukkan hostnya, lalu port, lalu username-nya, dan ini kita pilih password. Masukkan passwordnya dan login, masuk ke terminal. Di terminal masuk ke sudoku. Yang pertama kita install apt install apache 2. Kita masuk ke nano slash var slash www slash htm salah kita buat Apache baru, tapi bukan Apache, kayak sebuah web yang isinya tuh web kosong. Nano slash var slash www slash html slash akbar dot html. Nah, di sini saya udah isi, misalnya 2025. Kita save, exit. Disitu kita masuk ke Chrome. Ketikkan IP akbar.html. Nah, ini ya, Akbar Polyrinella 2025. Oke, langkah selanjutnya install database MariaDB. Kita cek dulu apakah MariaDB-nya sudah terinstall. Kita masuk ke MariaDB -u root -p. Oh, ternyata sudah terinstall MariaDB-nya. Coba kita show database. Yap, sudah ada database-nya muncul. Lalu exit. Berikutnya kita akan install FTP apt-get install FTP psftpd. Oke, ternyata sudah terinstall juga. Kita masuk ke nano
Coba kita install lagi, get install usftpd. Harusnya ada ya. Nah ini ya, muncul di sini. Kita disuruh hapus tanda pagar yang di depan baris. Yang pertama itu ada listen no, udah dihapus sama saya pagarnya. Habis itu write enable yes, sama pagarnya udah dihapus. Habis itu local mesh dihapus. Habis itu sound upload yes, cari. Nah ini udah dihapus juga pagarnya. Habis itu yang exverlog, nah ini udah dihapus pagarnya. Idle session tadi udah dihapus juga pagarnya. Data udah juga. Habis itu ASCII udah juga, dua-duanya ASCII upload sama ASCII download. Oke, FTP banner juga udah, Charut juga udah. Habis itu LS juga udah. Oke, nah di paling bawah kita menambahkan allow portable Charut yes. Lalu langkah yang ketiga, kita disuruh install WordPress. Yang pertama itu masuk ke Chrome, lalu cari wordpress.org dan install. Di sini saya sudah install dan pindahkan ke FTP dari Bitwise-nya. Nah yang ini ya, WordPress 6.8.2. Lalu setelah selesai menginstal, extract filenya. Dan di Bitwise-nya masuk ke FTP client untuk mentransfer data WordPress ke /var www.html. Berarti kita masuk ke Bitwise, kita cek dulu nih apakah ada. Kita masuk ke new sftp window. Masuk ke /var www.html. Coba kita pindahkan juga ya, mungkin sudah hilang atau coba kita cek dulu. Masuk ke /var cdvar cdhtml www.cdhtml. Begitu cek ls, ternyata masih ada tuh WordPress-nya di situ. Berarti kita nggak usah pindahkan lagi. Nah kalau misalkan belum, caranya itu gampang. Caranya itu tinggal, misalnya nih ya, WordPress-nya kan di sini ada 6.82 di data C. Nah kita simpan di var www.html. Kita pindahkan ke sini, misalnya gitu. Nah seperti ini. Kita silang aja karena udah diupload. Jika sudah coba ls, biasanya berisi WordPress dan ppconfig.php. Nah di sini kan udah masuk tuh.
slash var www.html, lalu ls, berisi WordPress dan wp-config.php. Lalu keluar, masuk ke root, dan jalankan perintah mysql. Di sini kita disuruh membuat database-nya. Create database WordPress, create user, web user, localhost-nya identified by wp-pas. Kita pakai grant all privilege on WordPress to wp user. Lalu add localhost, terus privilege exit. Setelah itu masuk ke nano wp-config.php. Lalu kita cek nano wp-config.php. Ternyata tidak ada. Mungkin kita akan buat ulang juga. Kita keluar. Nah, di sini kita masuk ke MySQL. Yang pertama, kita buat database WordPress-nya dengan cara create database WordPress. Nah, setelah itu paste saja. Oke, satu row effect. Yang kedua, create user. Oke. Yang ketiga ada grant all privilege. Oke, habis itu yang terakhir ada close privilege dan exit. Oke. Nah, setelah itu masuk ke nano wp-config.php. Sebelumnya kita masuk ke cd var, lalu cd www, cd html, oh ternyata dia pakai cd WordPress juga. Sorry lupa. Di sini datanya udah sebenarnya. Masuk ke nano wp-config wp-config.php. Oh, ternyata belum ada juga. Kita cek ls, seharusnya dia bisa ya. Oh iya, kita yes dulu. Nah, di sini di db name-nya udah saya ganti juga jadi WordPress. Lalu ini wp user, wp-pass, localhost, dan utf8. Setelah itu kita save, exit, masuk ke Chrome dan masukkan http://ip/wordpress. Oke, di sini IP-nya
WordPress. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya. Kalau pertama kali kita disuruh milih bahasanya, pilih bahasa Inggris saja. Di situ ini bebas lah ya. Title-nya misalnya ada, namanya Akbar saja. BB-nya bebas, misalnya BB. Harus beda-beda ya. Beda. Emailnya pakai email saya, lalu install WordPress. Yang itu copy PW-nya dulu, terlupa. Kita login, PW yang tadi ya, seharusnya bisa. Kita paste, login. Yap. Di sini tampilan WordPress-nya seperti ini. Saya sudah login. Hauday Akbar saja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.